Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Artinya juga Pak Jokowi nggak usah takut ya. Ketika resolusi jihad itu dibuat 22 Oktober 1945, kira-kira 2 bulan sesudah Indonesia menyatakan merdeka. Pada waktu itu banyak yang berpandangan di dunia internasional bahwa kemerdekaan itu hanya diinginkan oleh sekelompok orang. Sekelompok orang ini tidak mewakili seluruh bangsa. Sampai kemudian mereka mengirimkan pasukan-pasukan kembali ke Indonesia sambil menganggap bahwa rakyat Indonesia tidak menginginkan kemerdekaan. Lalu terjadilah peristiwa di Surabaya. Dengan adanya resolusi jihad itu berangkat ribuan, belasan ribu, puluhan ribu mempertahankan. Tapi adik-adik bayangkan, usianya belasan tahun, berangkat menuju medan laga. Bayangkan apa yang dikirimkan pesan dari para ibunya, para ayahnya, kepada para santri semua yang berangkat, yang mereka minta izin kepada orang tuanya, minta doa dari para kiai untuk berangkat ke medan tempur tanpa mereka tahu nantinya akan pulang dengan badan atau pulang tinggal nama. Adik-adik semua, hari ini kalau kita mendengar ceritanya seakan sebagai peristiwa kecil. Bayangkan kalau hari itu kita berada di sana. Bayangkan kalau hari itu kita mengambil pilihan untuk terlibat. Itulah sebuah kekuatan dari resolusi jihad. Berhasil membangkitkan, berhasil menggerakkan, dan dunia bergetar ketika Surabaya bangkit melawan kolonialisme luar biasa. Dan itulah yang kemudian kita peringati 10 November sebagai Hari Pahlawan. Tapi itu tidak lepas dari peristiwa yang terjadi kira-kira 3 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya. Ini membuktikan ketika negara dalam kondisi gawat, para santri tidak tinggal diam sebagai penonton. Para santri tidak tinggal diam menyaksikan saja. Para santri turun tangan langsung menyelamatkan Republik Indonesia. Bukan berpangku tangan, tapi turun tangan. Dan inilah sebabnya kita semua melihat bahwa peran yang sudah dilakukan di masa lalu dicatat oleh sejarah. Tugas kita hari ini bukan hanya memahami sejarah. Tugas kita hari ini adalah membuat sejarah baru santri untuk Indonesia ke depan. Bila selama ini kita menyaksikan bahwa negeri ini belum sepenuhnya berpihak pada santri, selama ini santri masih menjadi objek, masih menjadi maf'ul. Pada hari santri ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita menjadi subjek, mari kita menjadi fa'il dalam pembangunan ini. Menjadi penggerak yang terlibat langsung, yang terlibat secara terbuka di semua sektor. Tadi yang disampaikan Panglima Santri Gus Muhaimin tegas, semua para santri ini setelah selesai mondok, setelah selesai nyantri, bersiaplah terjun langsung menjadi pemimpin-pemimpin di semua sektor. Tadi disebut yang pemerintahan, tambahkan nanti yang menjadi pengusaha. Siap jadi pengusaha? Dari pengusahanya jangan mikro saja, pengusaha mikro, pengusaha menengah, dan pengusaha raksasa di Republik ini.
menjadi alim ulama yang tersohor, yang diikuti bukan saja di negeri ini, tapi juga di negeri lain. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Sehingga peran itu ada di semua lini, di semua sektor. Ini harus dipersiapkan dari sekarang. Di satu sisi, pondok-pondoknya menyiapkan, santrinya bersiap, tapi yang tidak kalah penting, negaranya harus memfasilitasi pondok-pondok dengan lebih baik lagi. Pesantren-pesantren dengan lebih baik lagi. Dan memberikan kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi yang setara, sehingga para lulusan dari pesantren ini bisa masuk ke perguruan tinggi terbaik di Republik ini, bisa masuk ke perguruan tinggi terbaik di seluruh antero dunia. Kesetaraan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana sebelum Pilpres yang lalu, Jokowi mengatakan jangan memilih pemimpin yang wajahnya celing, kinclong, dan ganteng, teman-teman. Ini sih lucu sekali ya, bagaimana siasat Jokowi agar Anies itu tidak terpilih. Ya. Siasat Jokowi agar Anies itu kalah, ya, bermacam cara ia lakukan, ya. Dan ini sih kocak ya, standar Pak Jokowi memilih pemimpin berdasarkan raut wajah, berdasarkan kulit wajah, teman-teman. Ini kan kocak ya. Ini sudah berbentuk fisik dan sebagainya, teman-teman. Dan ini sangat-sangat aneh bin ajaib ya, bagaimana perlakuan Mulyono ini, teman-teman, membuat kita geram ya. Padahal kalau kita bilang bahwa ya Anies memang ganteng ya, namun beliau juga mempunyai karisma seorang pemimpin, mempunyai pikiran-pikiran yang luar biasa, intelektual, skill, kemampuan, pengalaman yang panjang, ya, dan sebagainya, teman-teman ya. Apa yang dikatakan oleh Mulyono ini kan adalah bentuk ketakutan yang selama ini ia alami, teman-teman ya. Bentuk depresi kalau Anies jadi pemimpin. Jadi segala macam yang ia sampaikan, segala macam yang ia buat ya, sehingga yang penting Anies nggak menang aja deh ya. Dan ini kan sangat-sangat lucu sekali ya. Tapi dengan apa yang ia lakukan ya, membuat orang simpati dengan Anies, membuat orang senang dengan Anies, membuat orang suka dengan Anies. Maka Anies mendapatkan suara 24% ya. Ini kalau ditotalkan, teman-teman, hampir 40 juta lebih ya. Itu sebuah modal yang sangat luar biasa ya. Mungkin kekalahan ada saat ini, namun kemenangan Anies di hari-hari depan itu sangat terlihat ya. Bagaimana masyarakat kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mulyono ini ya. Bagaimana anaknya bisa maju ya, kemudian bagaimana hutang negara semakin menumpuk. Ini kan bentuk-bentuk kekecewaan yang dirasakan masyarakat saat ini. Kemudian kayak mana ekonomi sulit ya. Maka Pak Purbaya mengatakan bahwa malah zamannya SBY ekonomi itu tumbuh dengan luar biasa ya kan. Tumbuh dengan cepat, tumbuh dengan hebat, teman-teman, dibandingkan masa 10 tahun Jokowi ya kan. Dan ini adalah bentuk perbandingan yang sangat relevan. Bagaimana menurut kalian?